Nah, hari ini sesuai dengan tema kita, masih dalam pemulihan reconciliations. Reconciliation. Nah, saya ambil judul Walking in Reconciliation atau pemulihan di atas dasar kasih. Inisiatif untuk memulihkan hubungan selalu dimulai dari Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak berinisiatif untuk menghampiri Tuhan dan minta ampun. Malah sebaliknya mereka pergi menghindar dan sembunyi dari Tuhan. Tetapi Tuhan mencari mereka. Nah, dasar ayat yang diberikan kepada kita oleh Rock International adalah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, bukan sampai 10 kok mundur. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Itu salah ketik ya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Paulus menulis pertama-tama dalam ayat 17 dan 18 di sini berkata, Tuhan memperdamaikan manusia dengan dirinya. Nah, tentunya bukan cuma manusia yang diperdamaikan, Paulus juga berkata dunia, nanti kita akan bahas apa itu pengertiannya. Kasih Allah ditujukan kepada kita dan dibuktikan kepada kita lewat pengorbanan Sang Putra, Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan dia bukan cuma mengampuni tetapi menebus. Nah, 2 kata ini sangat berbeda, bukan bertolak belakang. Berbeda, mengampuni adalah melupakan dan oke selesai. Tetapi kalau menebus ada harga yang harus dibayar. Berbeda sekali karena Tuhan mengampuni kita yes, tapi Tuhan menebus dosa kita dengan darahnya. Kenapa? Karena dia selain maha pengampun, tapi dia juga Allah yang adil. Raja yang adil, yang tidak bisa melanggar janjinya. Setiap dosa pasti harus ada ganjarannya. Nah, ganjarannya diambil oleh dia sehingga kita diberikan gratis. Padahal itu sangat mahal. Nah, dosa yang dianggap mahal oleh Tuhan dan tidak bisa dilakukan penebusan oleh siapapun. Kecuali oleh Tuhan sendiri. Nah, makanya dia mengorbankan dirinya. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantaran Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Nah, ayat yang berikutnya kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah satu gambaran ayat. Kalau saudara tahu John 3:16, Yohanes 3 ayat 16 adalah salah satu fondasi ayat kekristenan yang sangat kuat. Dan kalau semua ayat di Alkitab kita bisa squeeze, kita bisa shaking, bisa hilang, cuman muncul satu ayat ini menurut saya. Yohanes 3 ayat 16 inilah dasar daripada seluruh pengertian Alkitab. Yuk kita baca. Karena, 2, 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan. Ada yang hafal ayat ini? Ada? Yang manggut-manggut boleh berdiri, saya kasih $20. Sekarang saya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini ayat dari saya masih sekolah minggu, sudah diajarin, sudah disuruh hafal. Kalau sampai sekarang sudah tua, udah ubanan gak hafal, cucian deh lu. Ya, makanya saya bilang ayat ini penting banget. Tetapi kadang-kadang karena terlalu sering diucapkan, terlalu sering dihafalkan, sehingga kita menjadi losing the meaning. Atau menjadi luntur pengertiannya. Dan kalau saudara yang segala sesuatu yang sudah biasa, biasanya akan menjadi biasa, betul nggak? Kalau saudara beli bukan Mercy, Rolls Royce, kalau saudara pakai tiap hari lama-lama saudara tidak bisa menikmati keenakan, keistimewaan Rolls Royce itu, betul nggak? Tapi waktu saudara nggak naik Rolls Royce, saudara naik bis kota, saudara baru akan menyadari, waduh Rolls Royce gua enak banget gitu ya. Nah saudara, itulah sometimes kita tidak menghargai apa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sehari-hari. Tetapi waktu kita kehilangan dia, baru kita menyadari betapa kita kehilangannya. Nah ini yang pertama, kesadaran bahwa Tuhan selalu punya inisiatif untuk memulai rekonsiliasi. Pengertian yang kedua adalah dalam ayat 19, kita kembali kemari ayat 19 adalah ayat yang terakhir. Sebab Allah mendamaikan apa? Dunia. Saudara perhatikan, jangan ganti kata dunia dengan bumi. Banyak kali kita berpikir dunia adalah bumi. Dunia dan segala isinya termasuk bulan, bintang, matahari, galaksi, meteor dan lain sebagainya. Itu dunia. Bumi adalah bumi yang kita hidup sekarang ini. Itu jangan diperkecil. Karena sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Saudara perhatikan, ini elaborate, ini expand benar-benar besar bahwa kasih Tuhan bukan cuma kepada manusia, tetapi kepada dunia yang Dia ciptakan. Tuhan mencintai dunia bukan yang sekarang ini. Dunia yang sekarang ini sudah penuh dengan dosa dan hati-hati apalagi dengan adanya AI bukan AI. Artificial Intelligence itu akan merusak tatanan kemanusiaan kita. Dan memang dari dulu memang iblis akan muncul dalam akhir zaman. Bukan dengan menakut-nakuti kita, hei aku setan gitu loh ya. Bulu kuduk merinding. Itu iblis zaman tahun 40-an saudara. Iblis modern sekarang datang dalam rupa AI, teknologi modern, humanisme, kemanusiaan, harga diri seorang manusia. Kamu nggak perlu diatur oleh orang tuamu, kamu nggak perlu diatur oleh aturan negara, karena kamu punya hak untuk hidup sendiri dan lain sebagainya. Humanism, dengar baik-baik. Beratus-ratus kali saya berkata humanism nanti akan menjadi musuh bagi godly mind. Kemanusiaan akan menjadi musuh utama keilahian, ketuhanan. Karena manusia diharuskan untuk meninggalkan dirinya dan memikul salibnya tiap hari. Tetapi dunia modern sekarang mengacu supaya kita untuk mengutamakan jati diri kita pribadi. Psikolog, psikiater sekarang juga menanamkan bahwa kamu punya jati dirimu sendiri. Nah pada waktu itu Mazmur 1 Yeremia 17 pun berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini sangat bertolak belakang. Yang Tuhan cintai bukan manusianya saja, tapi dunia. Nah dunia dengan tatanan, dengan ordain, dengan cara yang Tuhan sudah tetapkan sejak kejadian. Nah kita lihat Kejadian 3 ayat 16. Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, ini Kejadian 3 ayat 16. Tuhan merencanakan rekonsiliasi sejak kejatuhan Adam. Betul? Jadi ada orang bilang Tuhan baru turun ke dunia setelah Tuhan Yesus. Itu betul. Tetapi Tuhan merencanakan pemulihan dunia total. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Kita baca ayatnya 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara
engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, keturunan siapa? Perempuan. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan timbul pertanyaan, doesn't make sense. Kenapa? Karena pembawa keturunan bukan perempuan. Pembawa keturunan laki. Tapi jelas Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Hawa, keturunan perempuan yang akan menghancurkan pekerjaan iblis. Tetapi keturunan perempuan yang mana? Kenapa enggak keturunan laki-laki? Nah, kalau keturunan laki-laki yang membawa pengaruh kepada penebusan, berarti ada manusia yang bisa menebus manusia. Nah, ternyata ini tidak. Tuhan memakai telur wanita, bukan sperma pria. Tetapi Tuhan memakai Roh Kudus untuk membuahi telur seorang wanita. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 15 dalam bahasa Inggris lebih jelas keturunan wanita yang mana yang Tuhan maksudkan. Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Nomor 1, perhatikan, selalu ada permusuhan antara keturunan dunia dengan keturunan ilahi. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus tidak bisa menerima pola pikir dunia. Kalau kita menerima pola pikir dunia, kita sudah menolak pola pikir Alkitab. Banyak ayatnya dalam Yohanes berkata bahwa you are in the world, but you are not of the world. Kamu ada di dunia, tetapi kamu tidak berasal dari dunia. Nah, jadi jelas yang kedua dalam ayat ini, Genesis 3:15 dalam bahasa Inggris dikatakan, He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Jelas dalam bahasa Indonesia karena tidak punya kata ganti laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak jelas keturunan wanita yang mana. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan he shall, keturunan wanita yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini kelihatan nanti keturunan wanita yang berjenis kelamin laki-laki ini siapa dia? Asalnya dari telur wanita, tetapi bukan dari benih pria, tetapi dia akan berjenis kelamin laki-laki. He shall bruise your head. Dia, laki-laki ini akan menghancurkan kepalamu, dan engkau akan menghancurkan tumitnya atau kakinya. Sekarang kita lihat, siapa dia? Jangan tafsiran saya, jangan sembarangan sebut Tuhan Yesus, betul Tuhan Yesus. Tetapi mana buktinya kalau itu Tuhan Yesus? Kita lihat dalam cerita kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia. Engkau memperoleh kasih karunia karena bukan Yusuf, bukan manusia lain. Tetapi Roh Kudus yang akan memberikan benihnya. Dan engkau akan memperanakan seorang laki-laki dan namai dia. Semakin clear, jelas. Koneksinya semakin clear. Ayat 32. Ia akan menjadi besar, bukan gendut ya, besar. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini sudah dinubuatkan sejak Yesus masih di dalam perut. Dia bernama Yesus dan dia akan lahir sebagai laki-laki dan dia akan menjadi raja, dia akan mengembalikan bangsa Israel dan tahta Daud tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Nah, terus kita lihat ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara perhatikan, itu sebabnya saya mencintai Israel.
Ada banyak teolog berkata Israel sudah lewat. Namanya teologi, bukan escape teologi, pemulihan, atau bukan pemulihan, pergantian. Mereka berkata zaman bangsa Israel sudah lewat, sekarang adalah zaman gereja. Jadi Tuhan tidak lagi melawat bangsa Israel. Banyak ayat yang akan saya buktikan kalau saudara mau berkata bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Perjanjiannya dengan Israel adalah kekal selama-lamanya. Amin. Dan bahkan saya pernah berkhotbah berkata bahwa akhir zaman akan diakhiri dengan bersatunya gereja sekarang, gereja kita yang di luar bangsa Israel, dengan Messianic Jewish atau orang-orang Yahudi yang bertobat, yang lahir baru, nanti mereka akan bertemu, bergabung, menjadi gereja yang kudus, gereja yang besar, dan Tuhanlah berdiri menjadi rajanya, menjadi kepalanya. Barulah Yesus akan datang yang kedua kali. Ini masanya sedang terjadi. Jadi kalau ada banyak orang yang berkata, Tuhan Yesus akan segera datang, Tuhan akan segera datang. Saudara tolak ukurnya lihat bangsa Israel. Oke, saya nggak bicara akhir zaman. Tetapi saya mau bicara tentang bagaimana nubuatan bicara tentang Yesus. He shall bruise, ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi kerajaan Tuhan bukan di sorga, tapi di muka bumi. Kalau ada orang bilang nanti kita akan di sorga bersama Tuhan dan selama-lamanya, sudahlah salah baca Alkitab. Kita akan ke sorga, tapi nanti kita akan turun kembali bersama dengan Dia. Memerintah di bumi bersama dengan Dia. 34, ini kata Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Jelas menjawab sekarang siapa anaknya dijanjikan Kejadian 3 ayat 15? Jelas? Bukan karena saya menafsirkannya, tetapi urutan Alkitabnya sudah clear, dia adalah Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, Paulus menegaskan dengan ayat di dalam Galati 4, ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kenapa Yesus harus takluk kepada hukum Taurat? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Pada waktu Yesus umur 8 hari, Yesus disunat dan Yesus dibawa ke bait Allah. Dan dia juga pada umur 12 ingat bahwa dia orang tuanya membawa dia ke bait Allah, itu yang disebut bar mitzvah. Dan dia diberikan Torah dan diberikan ayat semuanya penggenapan burung perkutut yang dipersembahkan karena mereka dari keluarga yang sangat sederhana. Kalau dari keluarga yang kaya mereka akan mempersembahkan lembu sapi. Tapi dari burung perkutut, hampir terkutut lagi, kenapa ya? Tuhan melakukan dengan jelas ibadah hukum Taurat diselesaikan oleh Tuhan. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterimanya menjadi anak. Nah, siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Come on. Jangan berpikir orang Kristen, jangan berpikir kita. No, yang takluk kepada hukum Taurat total siapa? Bangsa Israel. Jewish. Nah, Tuhan diutus untuk menebus mereka. Karena mereka menolak Tuhan. Sampai hari ini. Mereka berkata, yang disalibkan bukan Yesus. Yesus nggak mati. Mereka menolak, mereka masih menunggu Mesias. Tetapi jelas Paulus berkata, Yesus diutus untuk menebus bangsa Israel. Dan untuk menyelamatkan kita, umat yang lain. Yang dikata-kata di dunia. Oke, kita lihat nanti selanjutnya. Yuk kita baca, ini statement yang saya buat. Saudara setuju nggak setuju harus setuju. 2, 3. Tugas yang diletakkan ke atas bahu Yesus adalah untuk mengembalikan seluruh umat manusia di bumi menjadi ambasador
kerajaan Allah di muka bumi. Saudara tahu ambasador? Apa? Enggak, jangan takut-takut. Enggak. Utusan, betul, utusan. Utusan ambasador. Saudara tahu tugas ambasador apa? Mewakili negaranya di negara asing, betul? Dan kalau ambasador diundang ke satu acara resmi negara, dia akan berpidato, negara saya, presiden saya mempunyai keputusan seperti ini. Dia nggak pernah berkata, saya punya keputusan, saya punya program seperti ini. Seorang ambasador akan membawa program negaranya, akan membawa program presidennya. Coba tanyakan ini kepada dirimu. Ayo ambasador, kalau kamu ambasador, sudahkah engkau membawa program Tuhan dalam hidupmu kepada orang lain? Seringkali kita hanya berkata, aku anak Tuhan, aku diberkati, aku teman mujizat aku. Tapi pernahkah engkau menjadi utusan bagi orang di sekitarmu? Hanya saudara yang bisa menjawab pertanyaan itu. Pernah gak saudara berkata, Tuhan terima kasih buat berkatmu, terima kasih buat mujizatmu. Dan kau berkata kepada tetanggamu, kau berkata kepada temanmu di sekolah, aku bisa seperti ini. Karena Tuhan Yesus yang ada dalam hidupku. Jangan bilang, ya aku belajar, aku kerja keras, aku begini, aku mengamati news, aku berbicara. Yang banyak dilakukan sekarang adalah kalau orang membukakan alasannya kenapa dia hebat adalah kerja keras, belajar, kepandaian dan lain sebagainya. Hampir tidak ada yang berkata semua karena anugerah Tuhan. Kita belum menjadi ambasador, kita baru menjadi penikmat berkat Tuhan. Bukan itu tujuan kita diselamatkan. Tujuan kita diselamatkan untuk menjadi utusan Tuhan. Untuk mendeklarasikan program yang Tuhan punya. Amin. Nah sekarang, secara cepat, saya cuma punya waktu nggak sampai setengah jam lagi Tuhan. Riko nggak salah itu kok. Tadi aku lagi doa udah dihitung soalnya. Ya. Sekarang oke lah. Ayat yang saya akan ambil cuma satu ayat. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita belajar dari satu ayat ini. Saya menemukan ada 7 kebenaran yang bisa kita gali dari satu ayat ini. Kalau saudara bisa menemukan 10, 12, 15 silakan. Saya hanya mengungkap 7 kebenaran dari Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sekali lagi. Jangan lihat, coba apa enggak? Yuk 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mana bendahara? Bendahara kasih $20 satu orang semua. Ya. Semuanya hafal soalnya luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah sekarang kita lihat satu persatu. 7 kebenaran dari Yohanes 3 ayat 16. Nomor 1. God's love is extravagant. Kasih Tuhan itu sangat megah. Luar biasa megah. Extravagant. Oke. Saya buat statement yang cukup panjang. Tapi kita baca aja ya bareng-bareng. 2, 3. Tuhan bukanlah seorang penguasa diktator yang sangat kejam yang menghendaki semua umat manusia hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan akhirnya binasa kekal di neraka. Tetapi Tuhan adalah sang pencipta alam semesta yang penuh kasih dan yang menghendaki semua manusia yang Dia ciptakan untuk hidup dalam dunia dengan kebahagiaan dan menikmati kemuliaan kekal bersama dengan Dia. Ada banyak orang berkata begini, hamba Tuhan berkata begini, kalau dia rajin ke gereja, kalau dia rajin melayani, upahmu besar di surga. Saya setuju, tapi saya tambahkan, belum titik. Upahmu besar di surga dan di bumi juga. Nangkep nggak? Kalau upah kita cuma besar di surga, berarti anak Tuhan di dunia ini menderita, betul nggak? Ada lagu lama, dulu saya sangat menyukainya.
biar saya miskin di sini, nanti kaya di surga. Dengan tetesan air mata dulu saya menyanyikan lagu ini. Sekarang saya nggak mau nyanyikan lagu ini. Kenapa? Kita miskin terus di sini. Orang sana kaya-kaya luar biasa gitu. Dan kita mengelus dada berkata, oh nggak apa-apa lah, gua miskin, nanti gua di surga kaya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda yang masih punya iman seperti ini. Di surga nggak ada orang miskin. Lantainya aja dari emas. Gerbangnya dari mutiara. Bukan mutiara ratusan, bukan. Satu mutiara. Pintu gerbang, bukan pintu ini, pintu gerbang. Gerbang kau tahu kan? Gate sama door tuh beda kan? Bisa bedakan gate sama door? Ini door. Kalau gate itu tinggi, besar, panjang. Nah satu mutiara, pintunya, daun pintunya. Bisa bayangin gak mutiaranya seperti apa? Hah? Nah makanya saya bilang mutiara, kerangnya seperti segede apa? Tuhan Maha Kuasa bisa melakukan segalanya. Baca di dalam kitab Wahyu. Itulah gambaran sorga. Jadi saya mau kita hidup di dunia ini dengan berkat dan anugerah Tuhan, memerintah hidup benar, sehat, dan kalau bisa kaya, kalau nggak bisa kaya, tidak kekurangan. Amin. Saudara, saya punya iman cuma sederhana dah dalam hidup manusia. Saya cuma punya iman asal punya rumah, asal punya mobil ya, asal punya apartemen gitu loh. Asal punya bisnis, asal punya istri cantik, asal punya anak baik gitu. Asal-asalan aja, nggak usah, saya pengen yang berlimpah, nggak asal. Amin. God's love is extravagant. Nah, kok mati? Kenapa dia mati? Ya, Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world. Saya garis bawahi yang. For God so loved the world. Kata word, kata so dulu sekarang. So, saudara tahu so itu apa? For God so love, bukan so lu, bukan. So love. Kata so itu berarti sangat. Karena begitu besar kasih Allah. Karena sangat besar kasih Allah. Saya mau bahas satu ayat, satu huruf dulu. Karena begitu besar. Nah, seringkali kita berpikir karena kasih Allah ada yang besar, ada juga yang kurang besar. Betul nggak? Ada juga yang kecil, betul nggak? No, you are very wrong. Kasih Allah sangat besar dan konstan dan untuk semua orang. Di jelas Alkitab ini berkata for God so loved the world. Bukan for God so loved Samuel. For God so loved Dina. For God so loved Nia. For God so loved Finn. No, but for God so loved the world. Ntar kita bahas the wordnya. Sekarang kita bahas so-nya dulu. Bukan so, metang kelek, so-soan. Bukan. So luar biasa, besar, ekstravagan. Nah kita lihat, kita buktikan apa yang saya maksudkan di sini dengan ayat yang lain. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kita baca, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah. Amin. Katakan kepada dirimu, kasih Allah tidak berkesudahan. Saudara berdosa, kasih Allah tetap konstan. Saudara keluar memberontak dari kasih Allah, dari firman Tuhan, kasih Allah tetap sama. Bahkan pada waktu kita belum kenal Tuhan pun, waktu kita masih bejat, masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang sama. Kasih Allah tidak berubah menjadi kecil pada waktu kita bandel, enggak. Jadi sudah berapa kali ya saya bilang dulu, ada satu lagu lama yang saya ingat dinyanyikan oleh satu grup penyanyi dari Bandung.
Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ini lagu, kedengarannya sangat rohani, padahal ini salah total. Kalau kasih Tuhan, keberadaan Tuhan ditentukan oleh kebenaran kita. Waktu kita menjauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari kita. No, Tuhan tetap dekat dengan kita. Nah, pada waktu kita mendekat kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak lebih mendekat kepada kita. Tidak. Tetapi kita akan merasakan jauh. Kenapa? Karena kita memisahkan diri dari kasih dan anugerah Tuhan. Itu masalahnya. Bukan Tuhan menjauh dari kita, bukan. Kita akan merasa jauh, kita akan merasa kosong, karena kita yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oke, itu penjelasannya. Roma 5 ayat 8, ayat yang lain juga. The love of God is humanity, is so great beyond our comprehension, and it is constant, never change. Kok gak ada amin? Bayangkan kita punya papa, punya bapak yang begitu luar biasa. Kasihnya tidak berubah. Papa mama dunia aja kalau kita bandel, kita kadang-kadang papanya juga gemes, bener gak? Tapi papa surgawi kita gak seperti itu. Amin. Nah, Paulus dalam ayat yang lain, Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi number one, kasih Tuhan ekstravagan, so great. Amin. Yang kedua sekarang, tinggal 17 menit kok minta ampun kok. Nomor 2, God love is extensive. Kasih Tuhan extend, berkepanjangan. Ayatnya tetap Yohanes 3 ayat 16, tetapi saya pakai the word sekarang. For God so loved the world. Kata word di situ adalah bukan bumi, tapi kata word di situ bahasa Yunani-nya adalah apa? Kosmos, pinter saya udah sering kok ngajar ini, masih lupa. Kata world di sini adalah kosmos, tetapi pakai K, bukan pakai C. Kalau pakai C, rice cooker. Pakai K, kosmos. Nah, apa itu pengertiannya kosmos? Kosmos adalah orderly arrangements and harmonious arrangement or constitution, order, atau government. Saudara, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya, terakhir hari ke-6 Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, betul? Dan Tuhan berkata, it is so good. Waktu Tuhan menciptakan sampai hari ke-5, Tuhan hanya berkata, it is good. Nah, saudara perhatikan di sini. Banyak pengkhotbah berkata, kenapa Tuhan berkata it is so good? Karena Tuhan menciptakan manusia. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat itu sangat baik. Saya bilang benar, tetapi sebetulnya Pak, kalau kita baca ayatnya, saya nggak ada waktu untuk mengungkap. Baca ayat yang lebih benar bahwa waktu Tuhan melihat semua ciptaannya dari hari pertama sampai hari ke-6, maka dia berkata it is so good. Jadi yang Tuhan bilang sangat baik. Dan yang Tuhan bilang, I love the world I create, itu adalah waktu manusia berkuasa memerintah di dunia dengan otoritas kerajaan sorga. Nangkap gak ini? Ini yang Tuhan berkata bahwa aku mengasihi dunia ini. Bukan dunia yang sudah hancur dengan dosa ini, enggak. Dunia hancur dengan dosa ini nanti Tuhan akan hancurkan. Tuhan akan rubah menjadi dunia yang baru. Seperti waktu zaman Adam belum jatuh dalam dosa. For God so loved the world. Kata world can be means for all righteousness and all the sinners. There is nobody that God does not love. Semua Tuhan cintai. Orang berdosa, orang tidak berdosa. Cinta Tuhan besar
Bedakan, nanti ada cinta Tuhan yang umum dan ada cinta Tuhan yang khusus. Tapi cinta Tuhan sama besarnya untuk semua orang. Tetapi ada yang spesifik nanti kita pelajari. Yang Tuhan sangat kasihi bukan manusianya saja, tetapi semua ciptaannya Tuhan. God loved all his human creation, regardless their color of skin, their nationality, their language, and their social status. Amin. Oke, sekarang yang ketiga. Aduh Tuhan, tinggal 13 menit. God's love is expensive. Apa itu expensive? Mahal. Kasih Tuhan itu mahal dan berharga, enggak murahan. Saudara jangan berpikir kasih Tuhan murahan. Kenapa? Karena ayatnya di sini dikatakan that he gave his only son. Saudara di rumah punya barang yang berharga? Punya? Mana lebih berharga, barangmu atau anakmu? Boleh nggak saya minta anakmu saya tukerin sama emas? No. Lihat nggak? Betapa berharganya kasih Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan rela menukarkan anaknya dengan kita. Sudut negatifnya, orang-orang yang skeptik berkata, Tuhan macam apa? Kok mau mengorbankan anaknya buat orang yang jelek yang berdosa? Itu sudut negatifnya. Tapi sudut positifnya kita akan lihat bahwa kita sama berharganya dengan anaknya. Dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan lihat dirimu tidak berharga. Jangan lihat dirimu pada waktu engkau ditolak orang lain. Kau berkata emang gue mah jelek, emang gue mah miskin, emang gue mah goblok. Jangan, itu namanya mengasihani diri sendiri. Tetapi Tuhan mau melihat diri kita sama berharganya dengan anak yang dia kasihi. Amin. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yuk kita baca statement yang saya buat. 2, 3. The price of God's love to all humanity is the blood of his beloved only son and the Lord Jesus Christ. Kasih yang nyata dari Tuhan buat kita. Bukan cuma firman. Tapi dia berikan putranya buat kita. Mati di atas kayu salib. Tadi saya udah kasih cerita yang bodoh-bodohan. Mau gak saudara nukerkan anakmu? Nah, Budi sama Ani tuh lagi sangat-sangat sayangnya sama Benayah. Coba ambil Benayah, gantiin sama mobil baru. Wah, mabok dia. Biar kasih Rolls Royce, biar kasih Bentley, biar kasih apa, enggak. Kalau bagi anak yang punya 11 mungkin masih oke lah ya. Kalau cuma punya anak satu kayak Budi sama kayak Ani. Waduh, itu emas pun jatuh sedikit aja. Sayang, gak apa-apa. Ya. Karena anak cuma satu-satunya. Mari kita lihat bahwa betapa berharganya kasih Tuhan kepada kita. 4 sekarang. God love is expansive. Kasih Tuhan sangat meluas. Kalau tadi memanjang, sekarang meluas. John 3:16 berkata bahwa for God so loved the world that he gave his only son that whoever. Nah kata whoever ini adalah meluas. Siapa saja termasuk tadi makanya kasih Tuhan untuk segala bangsa, segala bahasa, segala warna kulit, segala suku, golongan, kaya, miskin, buta, budak, tuli, mendengar. Semua Tuhan mencintainya. Amin. Tidak ada yang tidak Tuhan cintai. The love of God is for everyone, not only for Israel, Greek or Christian, but for all humanity. Kita lihat ayatnya.
Roma 10 ayat 11 sampai 13. For the scripture says, everyone who believe in him will not be ashamed. For there is no distinction between Jews and Greek, for the same Lord is the Lord and all, bestowing his riches and all who called on him. For everyone who call on the name of the Lord will be saved. Everyone, tidak terkecuali, oke? Tapi sekarang saya mau jelaskan, there is huge difference between God's love for the world and God's love for his children. Pikir dulu sebelum jawab, betul nggak? Yes. Oke, kembali ke Budi Ani, anaknya cuma satu soalnya. Kamu sayang sama gereja ini kan? Sayang mana sama Benaya? Nah, saudara dengar, ini loh perbedaannya. Kita sayang, kita bisa mengasihi banyak orang. Tetapi untuk anak kita, kita punya kekecualian. Untuk istri kita, kita punya kekecualian. Untuk suami kita, kita punya kekecualian. Saya sangat cinta gereja ini. Tapi kalau saya dibandingkan untuk mencintai gereja ini lebih daripada istri saya, no lah ya. Saya lebih mencintai istri saya. Saya lebih mencintai Yosi daripada saya mencintai gereja ini. Demikian juga Tuhan. Tuhan lebih mencintai anak-anaknya. Dia tidak mau kehilangan Anda. Sehingga dia mati buat kita. Nah pada waktu dia mati, dia bukan cuma mengembalikan kita kepada status. Tetapi dia pun mengembalikan kita pada otoritas untuk govern the world. Karena dia pun menebus bumi ini. Nangkap? Kasihnya berbeda, different of love. Besarnya sama, nilainya sama, tapi different kind of love. Nangkap sampai sini? Jadi jangan merasa terintimidasi kalau saudara nggak bisa ngasihi anak tetangga. Tapi saudara sangat mengasihi anak saudara. Amin. Amin. Sekarang yang kelima. Mudah-mudahan selesai, tinggal 2 lagi kan. God's love is exclusive. Nah ini. Kasih Tuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Loh Pak tadi untuk semua orang. Nah sekarang untuk orang-orang tertentu kan bertolak belakang. Enggak bertolak belakang. Lihat yang di garis bawahi. Yang diberi warna lain di situ apa? Whoever believe in him. Kasih Tuhan untuk semua orang. Kasih Tuhan untuk segala bangsa. Kasih Tuhan untuk segala suku bahasa. Tetapi kasih Tuhan sangat berlaku bagi yang mau percaya kepadanya. For whoever believe in him. Ini kasih Tuhan berlaku eksklusif bagi kita anak-anaknya. Sudah bisa mengerti maksud saya? Sudah bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Kasih Tuhan untuk semua orang, ya. Kasih Tuhan untuk segala bangsa, ya. Kasih Tuhan sama, ya. Tetapi ada kasih Tuhan yang sangat eksklusif. Yaitu untuk kita yang percaya kepadanya. Dan perbedaan ini pun ada. Alkitab berkata dalam perjanjian baru bahwa Tuhan adakan perbedaan antara anak-anaknya dan orang-orang dunia. Selalu akan ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, justru Tuhan nggak menepati firman-Nya. Dia menepati firman-Nya dan Tuhan tidak bisa tidak menepati firman-Nya. Dia memilih kita, Dia mengurapi kita, Dia mengasihi kita, Dia menetapkan kita, dan Dia menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Amin. Oke, for God so loved the world, whoever believe in Him. The only requirement to have the special love from God is belief. Saudara mau punya kasih yang spesial dari Tuhan, trust Him. Percaya kepada Dia, lakukan firman, percaya kepada firman-Nya. Maka saudara dikasih lebih daripada yang lain. Bukan anak Tuhan yang lain, tetapi anak Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Are you with me? Amen. Only the one who believe in Jesus Christ, you will become the son and the daughter of God.
Yohanes 3 ayat 17 berkata, Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jelas? Saya tidak membuat ayat sendiri, saya tidak membuat statement sendiri, tetapi ini adalah firman Tuhan. Paulus juga menyatakan dalam Galatia 3, 26-29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita anak-anak Allah bukan karena kita ngasih perpuluhan. Kalau saudara ngasih perpuluhan supaya saudara diberkati, maaf. Saudara bukan anak Allah. Kalau saudara ngasih perpuluhan karena saudara mencintai Tuhan, menaati firman Tuhan, saudara anak Allah. Paulus pun berkata dalam Galatia yang lain, berkata bahwa kalaupun engkau mempersembahkan seluruh hartamu, bahkan memberikan dirimu dibakar hidup-hidup, tapi tanpa kasih Allah, itu semua di hadapan Tuhan sia-sia. Sudah ngerti maksud saya? Sehingga itu sebabnya jangan memberi kepada Tuhan dengan imbalan supaya aku lebih diberkati. Tapi memberi kepada Tuhan karena memang kita mengasihi Dia. Karena kita menaati firman-Nya. Karena ini memang perintah Tuhan. Ada orang berkata, Pak, perpuluhan bukan perjanjian baru. Betul. Saudara mau tahu perjanjian baru? Perseratusan. Semua milik Tuhan. Perpuluhan aja susah, apalagi perseratusan. Amin. Udah, jangan ngomong nanti nggak selesai. Tinggal 1 menit kan benar. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang mereka, tidak ada anak laki-laki dan perempuan karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Karena kita punya iman kepada Tuhan, maka kita dikaitkan menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kita berhak menerima janji-janji Tuhan untuk bangsa Israel. Saya pernah khotbah ini ada 7 poin. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Pada waktu Tuhan mengangkat Abraham menjadi muridnya, menjadi anaknya. Saya nggak bahas lagi. Sekarang yang keenam. God's love is exceptional. Kasih Tuhan di luar batas normal. Exceptional. Saudara mungkin berkata engkau tidak layak, tapi Tuhan berkata aku layak. Saudara berkata mungkin engkau tidak bisa, tapi Tuhan berkata engkau bisa. Nah, whoever believe in Him should not perish. Should not perish. Perish is not inhalated. Kata perish bukan inhalated. Inhalated itu bacanya apa sih? Inhalated yang di bumi hanguskan. Inhalated apa inhalated? Hah? Inhalated. Nah, bukan innalillahi wa innalillahi. Ya, inhalated ya. Jadi perish, binasa, bukan di bumi hanguskan, beda. Kebinasaan bukanlah berarti dihapuskan dari permukaan kehidupan. Tetapi perish atau binasa berarti dipisahkan dari Tuhan kekal atau kebinasaan yang kekal. Kata perish atau binasa adalah perpisahan kita dengan Tuhan selama-lamanya. Can you imagine? Kita berpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Serem. Ini ayat yang kita lihat. Roma 8 ayat 37-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, nggak ada yang bisa memisahkan kita. Saudara boleh pelajari ayat ini satu persatu. Nanti saya akan khotbahkan juga tentang ayat ini satu persatu. Ada ancaman-ancaman yang bisa memisahkan, tetapi tidak akan pernah bisa memisahkan.
Ancaman saja. Dari 7 hal ini ancaman. All believer of Jesus Christ will never perish. Amen. All believer of Jesus Christ will never condemned. Amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami apes, kebangkrutan, kesialan, masalah, sakit, problem, jangan berkata aku dikutuk Tuhan. No. Tuhan tidak pernah mengutuk saudara. Tuhan tidak pernah menghukum saudara. Yes, tetapi Tuhan memberikan disiplin. Tuhan memberikan ganjaran, cambukan, tetapi bukan condemnation dan bukan kutukan. Amin. Dan itu sifatnya hanya sementara. Tuhan akan memulihkan semuanya. Yang sekarang terakhir, udah habis waktunya. 5 menit kok. God's love is eternal. Kasih Tuhan itu abadi. Kalau tadi tidak ada yang bisa memisahkan apapun. Nah sekarang jaminannya lebih berat adalah kasih Tuhan eternal. Kasih Tuhan eternal. But have eternal life. For God so loved the world and he hath gave his only begotten Son. For the one who believe in him shall not perish, but shall have eternal life. Jadi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang yang menjadi anak-anak Tuhan akan memiliki eternal life. Amin. Nah, saya buat satu statement begini. To have eternal life is a gift from God. Not because our righteousness, not because our do something, but is a gift from the Lord. Amin. Lihat Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Kok kenapa suka mati-mati? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai. Nah ini jaminan dari firman Tuhan yang diberikan kepada Yohanes. Kalau saudara masih percaya bahwa engkau bisa hilang keselamatan, ya ayat-ayatnya ini gak berlaku dong. Amin. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus? Nggak ada. Setan, iblis, demit, genderuwo, masalah, cewek, cowok. Nggak bisa. Apalagi bencong. Amin. Tidak akan ada bisa. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, apa? Lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aduh, double garanti. Tuhan Yesus berkata tidak ada yang bisa merebut dari tanganku. Dan Tuhan berkata Bapakku lebih besar dari siapapun, tidak ada yang bisa mengambil dari tangan Bapakku. Double garanti, kurang apa lagi? Kurang ajar. Amin. Kenapa kita masih meragukan kasih Tuhan? Karena kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena kurang diajar. Dan aku dan Bapa adalah satu. Nah, statement terakhir. Kita lihat. 2, 3. Eternal life not starting when we die, but starting when we receive God's love. When we believe in Jesus Christ as our personal Savior and our Lord. Kehidupan kekal tidak dimulai pada waktu kita tutup mata di sini dan buka mata di sorga. Itu adalah realitas kehidupan kekal. Tetapi kehidupan kekal dimulai saat sekarang, saat waktu saudara terima Yesus Tuhan, saat saudara bertobat, menyerahkan hidupmu dan percaya kepada Dia, saudara sedang mempersiapkan kehidupan kekal. Amin. Kehidupan kekal dimulai berjalan pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan kekal dimulai pada waktu kita taat kepada perintah Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kekal dimulai pada waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di kaki Yesus.
Regardless you like it or not, tidak peduli saudara suka atau tidak. Tapi itulah saudara sedang mempersiapkan kehidupan kekal. Karena di sorga, idemu, pendapatmu, pikiranmu tidak berguna sama sekali. Are you with me? Kalau kerajaan surga diperintah oleh satu raja, firman-Nya adalah hukum. Dan raja ini berdaulat sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan ide saudara. Tuhan tidak membutuhkan kebenaran saudara. Tuhan tidak membutuhkan konsep berpikir saudara. Yang Tuhan butuhkan ketaatan saudara. Mulailah sekarang belajar untuk mentaati firman dengan segala harga konsekuensinya. Tuhan sudah memberikan pemulihan hubungan dengan Dia mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk membuat kita bisa dekat dan menikmati kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai untuk berbicara, tapi firman-Mu tidak pernah berhenti untuk Kau bicarakan kepada setiap kami, baik yang di sini maupun yang di rumah, atau dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah pengertian ini, 7 kebenaran daripada relationship yang dipulihkan lewat tubuh dan darah anak-Mu. Semuanya bukan cuma nanti mati masuk surga, tapi sekarang pun kami bisa menikmati kebahagiaan hidup bersama dengan Kau. Kami mau tanggalkan kebenaran kami. Kami mau tanggalkan cara berpikir duniawi kami. Kami mau tanggalkan seluruh aspek duniawi kami. Dan sekarang kami mau berkata, let your kingdom come. Let your will be done on our life as it is in heaven. Terima kasih Tuhan, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu. Sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati untuk kami terus bersekutu dengan Engkau. Terus mempersiapkan kehidupan kami yang kekal. Dan pemulihan hubungan makin hari makin jelas, makin dekat, makin akrab, makin intim dengan Engkau. Sampai seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.